Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza. Tentunya di pembahasan saya kali ini saya akan membahas tab mailing pada Microsoft Word 2010. Nah, sering kita membuat surat, baik surat biasa maupun surat elektronik. Ada kalanya salah satu surat yang kita buat harus dikirim ke banyak tujuan, dan atau dengan kata lain satu surat yang sama namun dengan banyak penerima yang berbeda. Terus aplikasi Microsoft Word juga dilengkapi dengan fitur pembuat surat yang tentunya akan sangat membantu kita dalam membuat dan menyelesaikan pekerjaan di dalam dunia persuratan. Jadi kita bisa menyelesaikan surat secara global ya ke banyak orang dengan Microsoft Word ini. Terus ada banyak orang beranggapan bahwa tab mailing ini tidak begitu penting, dan pada kenyataan memang jarang orang yang menggunakan tab ini berbeda dengan tab-tab lainnya ya, seperti tab home ataupun tab insert. Hal demikian mungkin disebabkan karena pembuatan surat pada Microsoft Word sendiri dapat dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan tab mailing ya. Namun ketika kita mau mencoba memanfaatkan dengan baik tab mailing ini, kemungkinan besar kita akan semakin sering mengakses tab ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan surat menyurat ya. Jadi pekerjaan kita dengan adanya tab mailing ini menjadi lebih cepat dan mudah. Terus sebelum tab mailing ini saya bahas lebih lanjut, silahkan kalian lihat video saya sebelumnya, yaitu dari pengenalan Microsoft Word 2010 sampai di tab reference ya. Berikut ini akan saya jelaskan tab mailing dan ada beberapa contoh yang akan saya berikan nantinya ya. Oke, kita buka Microsoft Word. Di sini saya sudah membukanya. Oke, ini dokumen kosong. Oke, jadi saya akan membahas fungsi dari tab mailing. Bisa kita buka tab mailing ya. Jadi secara umum tab mailing ini berfungsi untuk membuat surat secara massal dengan format dan isi yang sama ya, namun pada tujuan yang berbeda-beda ya. Dan beberapa grup yang terdapat di tab mailing ini, yang pertama ada create, ada start mailmake, ada read dan insert field, dan preview, result, dan finish ya. Jadi saya akan membahas di grup create dulu. Yang pertamanya saya bahas di grup create ya. Grup create ini secara umum mempunyai fungsi untuk membuat tulisan pada amplop surat ya, ataupun label dengan ukuran dan bentuk sesuai dengan pilihan yang kalian inginkan. Ini dia membuat kop surat. Misalnya kalian punya amplop, kalian tinggal membuat di grup create ini ya. Yang pertama di envelopes ya. Envelopes ini berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan tentang pengirim dan penerima surat pada amplop yang akan digunakan untuk mengirim surat ya. Jadi kalian bisa klik envelopes-nya dan kirim ke beberapa tujuan ya. Sini tinggal kalian atur sendiri. Terus selanjutnya di labels ya. Labels ini berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan pada label sesuai dengan bentuk dan ukuran label yang akan diberikan. Oke, jadi di grup create ini hanya ada dua icon. Dan selanjutnya saya bahas di start mailmake. Di grup ini berfungsi untuk membuat surat dari mulai sampul, isi, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Dapat kita lakukan secara baik dengan memanfaatkan grup start mailmake ya. Yang pertama saya jelaskan adalah start mailmake ya. Dan di dalam start mailmake ini terdapat banyak pilihan yang bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan pembuatan dokumen kalian ya. Dan fungsi dari start mailmake ini
berfungsi untuk membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus ya. Jadi jika kalian membuat surat banyak, misalnya banyak tujuan, kalian tinggal membuat di mailmag ini. Terus selanjutnya ada di select recipient ya. Select recipient ini pun juga ada beberapa pilihan ya, ada 3 pilihan di select recipient ini. Dan fungsi dari select recipient ini berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat ya. Setelah ini akan saya bahas di tag recipient ini juga sesuai dengan kebutuhan penjelasan di sini ya. Dikarenakan jika kita belum memasukkan dokumen atau memasukkan pengelola daftar penerima di sini, maka ikon-ikon di grup-grup lainnya seperti read and insert field, dan di sini 2 ikon ini, 2 grup ini, maka ini tidak akan muncul ya. Jika kita klik pun ini tidak akan bisa ya. Jadi saya jelaskan dulu di sini di select recipient. Terus yang selanjutnya ada edit recipient list ya. Edit recipient list ini berfungsi untuk mengadakan perubahan pada daftar penerima surat ya. Jika penerimanya ingin kalian ganti, tinggal kalian edit saja di sini ya. Oke. Selanjutnya saya bahas di grup read and insert field ya. Oke, gimana caranya supaya ini bisa muncul? Oke, di sini saya mempunyai file sertifikat. Ini baru saja saya buat. Jika kita klik di mailing, ini kan belum ada muncul. Caranya gimana? Kita memancingnya di select recipient ini. Terus kita mencari dokumen atau nama-nama penerima surat yang akan kita berikan, atau nama penerima sertifikat yang akan kita masukkan. Kita tinggal klik tag use existing list dan kita mencari dokumen yang akan kita masukkan di situ. Misalnya di sini sertifikat ini saya berikan ke siswa kelas 12. Saya sudah mempunyai file siswa kelas 12-nya. Kita klik. Jika kita sudah memilih nama siswa kelas 12 ini, tinggal kita klik open. Nah, di pilihan print ini terdapat banyak sekali pilihan. Ada set pertama, set kedua. Kalian lihat dulu di sini di filenya. Kalian meletakkan di set berapa? Apakah set 1 atau set 2 ya? Oke, di sini nama ini saya letakkan di set 2. Jadi kita tinggal klik di set yang kedua nih. Lalu kita klik Oke. Nah, ini akan muncul ya. Di ikon ini akan muncul yang pertama ada klik make field ya. Jadi di grup read and insert ini, grup ini dapat digunakan ketika kita mengelola data identitas penerima surat yang sedang kita buat ya. Berikut beberapa ikon yang terdapat pada grup read ya. Yang pertama ada click make field ya. Click make field ini berfungsi untuk mengetahui dan mengubah adanya informasi yang salah terkait surat yang sedang dibuat ya. Jadi ini belum kita buat, jadi ini belum muncul ya. Terus ada address block ya. Address block berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang telah dibuat ya. Yang sudah dibuat. Ada juga greeting line ya. Greeting line berfungsi untuk menambahkan nama sapaan dari penerima surat. Terus insert mark field ya. Insert mark field berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Nah, jadi di sini saya sudah memilih di select recipient. Dan saya pilih daftar nama kelas 12, tinggal kita klik insert ya. Dikarenakan tadi hanya ada satu file dan ada satu kolom, yaitu kolom nama di sini. Oke, sini hanya satu kolom nama yang nomor 1 ini nama. Jadi di sini akan muncul
hanya akan muncul satu nama juga. Misalnya di file Excel ini kalian memberikan misalnya nama, tempat tanggal lahir, terus hobi, alamat, ini di sini akan muncul beberapa pilihan yang sudah kalian buat ya, seperti namamu, tanggal lahirmu, dan lain-lain ya. Ini hanya nama, jadi saya klikkan di nama sini ya, nama, klik, oke. Nih, oke, kenapa kok tulisannya hanya nama seperti ini? Oke, jika ingin kalian buka di nama ini, maka kalian buka di preview result ya. Oke, ini habis ini saya jelaskan, dan saya jelaskan fungsi di selanjutnya di insert field ya. Insert field berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Oke, sudah saya jelaskan. Terus rulers ya, berfungsi untuk menambahkan dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat dengan memanfaatkan penyimpanan awal plot yang tersedia. Ini fungsi dari rulers. Dan match field ya, berfungsi untuk memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Update label berfungsi untuk memperbarui label surat sesuai dengan keadaan yang terkini. Oke, inilah fungsi di group read and insert field ya. Dan selanjutnya ada di preview result ya. Ini dia di grup ini. Group preview result ya, berguna untuk melihat hasil surat yang dibuat beserta keakuratan isi surat tersebut. Ikon-ikon dalam grup ini akan saya bahas setelah ini. Oke. Nah, tadi kan sudah kita masukkan namanya di insert map ini, hanya ada nama. Kok kenapa nama ini tidak sesuai dengan yang ada sini ya? Masa cuma nama toh? Kayak enggak. Jadi bisa kalian lihat di prefer result ini, tinggal kalian klik di sini. Oke, nama pertama adalah Agung Ferdian ya. Apakah benar nama pertama Agung Ferdian? Oke, benar ya, yang pertama Agung Ferdian. Dan jika kalian ingin melihat selanjutnya, di sini kan ada sekitar 30-an siswa nih, 30-an siswa. Apakah sudah masuk di sini? Ini hanya ada satu. Cara melihatnya kalian klik di sini ya. Oke, ini saya jelaskan preview result nih, preview result. Dan di sini ada field recipient ya, berfungsi untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat ya. Terus auto check for error, berfungsi untuk memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah dibuat. Nah, nanti bisa kita ceknya di sini. Oke. Di sini hanya ada satu nama, padahal di sini ada 30 nama. Cara melihatnya kalian tinggal klik geser di panah kecil di atas field recipient ini ya, tinggal kalian klik. Ada Agus Ferry Randa, Akbar Desa Putra, Andika Hermawan, Anina Royal, dan seterusnya ya. Di sini nama sudah masuk di sini semua sesuai dengan isi dari file di Excel yang kalian buat ya, untuk membuat sertifikat tersebut ya. Di sini masuk di sini semua. Jadi ini bisa juga ini berfungsi untuk membuat sertifikat yang siswanya banyak sekali. Jadi bisa membuat file ganda ya, membuat file sertifikat global. Oke, mohon maaf jika salah. Oke, ini kita sampai 30 siswa. Oke, ini ada 30 siswa. Yang terakhir Yusuf Taufik ya. Nah, ini Yusuf Taufik. Oke, saya rasa sudah paham di grup review result. Yang selanjutnya adalah finish ya, finish selesai ya. Di grup finish ini hanya terdiri dari satu ikon saja ya, yaitu ada finish and map ya. Finish and map ini berfungsi untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan.
ya tindakan lanjutan, yaitu apa? Kita lihat di sini, yaitu ada edit individual dokumen. Bisa kalian edit secara individu, terus print dokumen ya. Jika file sertifikat ini sudah kalian buat, kalian tinggal klik ya. Jika tidak ada yang salah, tinggal klik print dokumen, maka 30 sertifikat ini akan muncul satu persatu sesuai dengan nama yang ada di sini ya. Walaupun kita lihat di tampilan ini hanya satu, tapi jika di sini ada 30 ya, maka akan muncul 30 sesuai nama yang sudah dimasukkan tersebut ya. Kalian print dokumen. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan di tab mailing ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, terutama di bahasa Inggrisnya. Dan semoga video pembahasan ini bermanfaat untuk kalian yang baru belajar Microsoft Word 2010 atau 2013 dan seterusnya, atau yang di bawah dari Microsoft Word 2010. Semoga ini bermanfaat dan semoga kalian cepat bisa dalam mempelajari Microsoft Word 2010. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Sahareza.